إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah, bapak-bapak sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alangkah indahnya rasa syukur yang kita abadikan dalam sanubari kita yang paling dalam hari ini. Kita di rumah Allah yang mulia bersama-sama berkumpul, bermunajat, menunaikan salat Jumat perdana di masjid yang kita cintai ini. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, pada tempat yang mulia ini didirikan masjid, salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, dan kita adalah saksi-saksi yang pertama. Antum syuhada Allah fil ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah, menjadikan persaksian kepada kita, generasi-generasi di belakang kita. Kitalah yang pertama duduk di rumah Allah yang perdana ini untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Semoga kehadiran kita hari ini dicatat, ditulis, dan kita saksikan nanti di yaumul mahsyar kelak akan kebaikan-kebaikan yang akan kita terima. Salawat dan salam tercurahkan senantiasa kepada kekasih kita, Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau kita cintai lebih dari segalanya. Hatta kepada diri kita sendiri pun lebih kita cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi kepada istri-istri kita, kepada anak-anak kita, orang tua kita, dan manusia semuanya. Maka inilah cinta kita sejati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas segalanya setelah cinta kita kepada Allah. Maka kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, berbahagialah kita hari ini yang Allah tunjukkan kita di atas agama Islam dan di atas sunnah Rasulullah SAW, di atas agamanya, sehingga teranglah kepada kita jalan, luruslah kepada kita pedoman, sehingga agama ini menjadi pedoman kepada kita dalam berjalan, terang kepada kita kegelapan, keluar kita dari lumpur jahiliyah dan kebodohan, sehingga cahaya iman dan Islam sama-sama kita rasakan. Semoga iman yang terpatri dalam sanubari kita, kalimat tauhid yang kita ikrarkan senantiasa setiap hari, semoga di akhir hayat kita tutup umur kita ini dengan kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan, man kana akhiru kalamhu la ilaha illallah dakhalal jannah ala ma kana minal amal. Barang siapa yang di antara kalian ditutup akhir hayatnya dengan ucapan la ilaha illallah, dia persaksikan tidak ada yang pantas diibadahi dengan benar kecuali Allah, dia akan masuk surga berapapun amal yang dia kerjakan. Subhanallah. Inilah kehidupan kita yang abadi kaum muslimin. Kita akan melewati perjalanan yang panjang. Kita telah melewati alam rahim ibu kita. Sekarang kita fase yang kedua, alam dunia. Setelah itu alam barzah. Setelah itu kita akan hidup selama-lamanya alam abadi dan keabadian, yang tidak ada lagi kehidupan kematian setelah itu. Dua tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-fauzah atau al-azab. Kebahagiaan selama-lamanya ataukah kehinaan dan kecelakaan selama-lamanya kita jumpai. Maka kesempatan yang panjang itu kita tentukan di hari kita yang singkat di dunia ini. Barangkali kita sudah berumur 60 tahun, sudah berumur 70, atau yang berumur menjelang 40 tahun, atau masih belia.
maka kesempatan yang ringkas, singkat di dunia ini kaum muslimin. Mari kita manfaatkan waktu yang singkat ini untuk memperbanyak bekal kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekallah kalian, maka sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan berpikirlah wahai orang-orang yang menggunakan pemikirannya. Kaum muslimin, seorang yang akan menapaki perjalanan jauh, dia akan bersafar menuju sebuah negeri yang jauh dan jauh dari negerinya. Dia akan siapkan perbekalan yang matang. Dia akan siapkan segala sesuatu agar dia jangan terlunta, agar dia jangan nanti terhina di dalam perjalanannya atau habis atau putus perbekalannya. Maka dia akan beruntung kalau dia siapkan perbekalan yang banyak. Maka untuk itu, perbekalan itu adalah amal soleh yang kita lakukan, ketaatan yang kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jangan sia-siakan waktu kita yang singkat, karena waktu yang telah berlalu, 1 menit yang telah kita tinggalkan itu tidak akan kita mampu mengejarnya, walaupun secanggih apapun waktu ataupun teknologi yang mengejarkannya. Waktu kita adalah hari ini, dan waktu yang depan itu belum tentu milik kita. Maka selagi Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk hidup, hari ini kita harus muhasabah. Sebelum kita tidur, maka kita hisab diri kita. Seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala hasibu qabla an tuhasabu. Hisab-hisablah, hitung-hitunglah dirimu sebelum nanti kamu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perenungan ini, tafakkur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apa hari ini amalan saya yang akan memberatkan timbangan hasanat nanti di umur mahsyar kelak? Ataukah sebaliknya kejahatan, kemaksiatan, ataukah pelanggaran yang kita lakukan? Tentu kita harus memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 36, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan fi buyutin adinallah an turfa'a wa yudhkar fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan, dan sebutlah namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, Imam Ibnul Jauzi rahimallahu taala mengomentari ayat ini di dalam kitab tafsir beliau, yaitu Zadul Ma'asir, di mana beliau mengatakan bahwa saja ada 3 kandungan dari dalam ayat yang mulia ini. Yang pertama adalah ditinggikan, turfa, artinya Allah Subhanahu wa taala diagungkan di dalamnya, yakni di dalam masjid. Maka di dalam masjid yang pantas yang kita agungkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada siapapun yang kita agungkan di masjid-masjid Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, apapun pangkat dan jabatan kita, di dalam masjid kita sama. Maka keistimewaan kita umat Islam, kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, maka untuk menempati saf-saf yang pertama itu adalah orang yang pertama datang. Maka Rasulullah SAW katakan, memberikan derajat yang tinggi kepada orang yang datang hari Jumat perdana, akan mendapatkan 1 ekor onta, kemudian kuda, kemudian sampai ekor kambing, kemudian sampai 1 ekor ayam, sampai telur. Itu derajat orang-orang yang datang. Tidak dibedakan, harus raja dulu, harus penguasa dulu duduk di depan, tidak. Tasamu di dalam Islam, kesetaraan di dalam Islam. Barangkali saudara-saudara kita, jamaah kita yang datang baru pulang membawa haji mabrur, semoga kita doakan semoga mereka mendapatkan hajan mabrura, wa sa'yan maskura, wa dzamban maghfura. Ibadah haji mereka yang diterima, perjalanan mereka yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa mereka diampuni. Mereka menyaksikan keindahan, kemahakuasaan dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala pantas kita tinggikan dan agungkan. Maka tidak ada pengagungan selain Allah di masjid. Maka di dalam masjid tidak boleh kita pajang foto kaum muslimin. Tidak boleh kita besarkan seseorang, karena yang pantas kita tinggikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kesalahan-kesalahan terbesar banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Di dalam masjid kita mengagungkan ada manusia yang lain, atau hamba-hamba Allah, padahal kita itu semuanya adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka masjid adalah bagi Allah, karena masjid itulah pujian Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang pantas kita tinggikan. Kemudian an-turfa juga dikatakan bangunan. Maka masjid harus kita dirikan
Kita dirikan satu tempat untuk membedakan antara satu tanah yang dikhususkan untuk ibadah, maka ditinggikan dia. Maka yang pertama sekali dibangun oleh Rasulullah SAW waktu dia hijrah, untuk meninggalkan negerinya yang dia cintai, meninggalkan sanak saudaranya karena mempertahankan akidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rela terusir dari kampung halamannya, dari sanak saudaranya. Yang pertama dia bangun adalah Masjid Quba. Setelah itulah Masjid Nabawi, masjid yang menjadi kebanggaan kita kaum muslimin, masjid yang disucikan, yang diharamkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Kalau Masjid Haram adalah diharamkan oleh Ibrahim, sedangkan Masjid Nabawi diharamkan oleh Rasulullah SAW. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, maka yang pantas kita tinggikan adalah masjid sebagai terana untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita membina, membangun? Maka orang-orang yang ikut andil seberapapun yang dia miliki, yang dia punyai untuk membantu membangun masjid-masjid Allah, di mana direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang mulia, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangunkan bagi Allah sebuah rumah di sebuah masjid di dunia ini, Allah akan bangunkan nanti baginya mahligai istana di surga. Subhanallah. 1 rupiah, 1 karung semen, 1 sak semen, atau 1 kubik pasir, batu, material yang dibutuhkan di masjid-masjid Allah ini akan menjadi saksi kepada kita untuk dibangunkan kepada kita rumah di surga. Jangankan sebesar itu, bahkan kata Rasulullah SAW, hatta sebesar sarang burung yang kecil pun itu akan dibangunkan kepada kita rumah di surga. Bagaimana kaum muslimin? Kita berlomba-lomba hari ini di dunia. Orang kita lihat manusia ini yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan-bangunan yang megah untuk rumahnya. Tetapi rumah itu akan mereka tinggalkan. Mereka bangun istana di dunia ini, ternyata lusa besok dia tinggalkan. Ternyata rumah istana yang dia bangunkan itu dia tinggalkan pada orang lain. Sementara Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, Tuhan kita yang maha kuasa atas segalanya, akan membangunkan kepada kita sebuah rumah di surga. Inilah tempat yang kita cita-cita dan tempat kita impikan kaum muslimin. Kemudian kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, yang kedua adalah disebutkan nama Allah, yaitu dalam masjid Allah ditauhidkan, juga dibacakan Al-Quran. Maka di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala harus kita esakan, harus kita satukan. Maka tidak ada peribadatan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam masjid. Apakah itu siapapun orangnya. Maka masjid yang pantas kita sembah, kita ibadahi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah dilantaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Maka yang kita ibadahi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu tugas, salah satu tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekarang berada di dunia ini adalah untuk sebagai hambanya, sebagai budak Allah di muka bumi ini, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surah Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, ay yuwahhiduni, atau mengesahkan aku, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak setarakan, tidak kita ambil sesuatu yang lain sama kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah bersih akidah kita kaum muslimin. Maka mari kita memanfaatkan masjid kita ini untuk menyebut nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah itu nama-nama yang baik, maka berdoalah kalian, memintalah dengan nama Allah itu. Maka salah satu tawassul, mengambil perantara yang dibolehkan adalah kita mengambil perantara nama-nama Allah dalam berdoa. Seperti ya Razzaq, urzuqni. Wahai yang maha pemberi rezeki, berilah kepadaku rezeki. Maka kita bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang Allah. Kemudian dalam masjid kita memperbanyak tilawah, membaca Al-Quran. Maka salah satu tempat yang mulia di dunia ini adalah masjid, yang kita di dalamnya membaca kalamullah, memperbanyak membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Setiap hari kita harus ke masjid.
Dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, bagaimana keadaan kalian seandainya kalian melihat manusia berlomba-lomba dalam mengejar dunianya untuk mendapatkan harta, mendapatkan kehormatannya, bagaimana pandangan kalian? Maka para sahabat mereka mulia. Maka dikatakan oleh Rasul, tahukah kalian siapa yang mulia? Yang mulia itulah orang yang mereka itu pergi ke masjid, kemudian mereka itu adalah membaca Al-Quran. Lebih mulia mereka itu daripada mereka yang mengejar dunia dengan kehinaan mereka. Maka kaum muslimin, waktu-waktu senggang kita antara maghrib dan isya, manfaatkan waktu yang singkat itu kita membaca Al-Quranul Karim, tilawah kita. Alhamdulillah di masjid kita ini nanti akan ditetapkan imam masjid. Mari kita manfaatkan kaum muslimin. Letakkanlah anak-anak kita dididik oleh guru kita, nanti oleh imam kita, tahsin mereka membaca Al-Quran, dan juga kita bimbing menghafal Al-Quranul Karim. Barangkali kita yang sekarang ini sudah uzur, barangkali untuk menghafal Quran tidak mungkin lagi, tapi tidak ada uzur kepada kita. Kita saksikan hari ini kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, ada di sana itu seorang nenek yang berumur 70 tahun berusaha untuk hafal Quran, akhirnya hafal 30 juz. Subhanallah. Yang penting adalah dekat kita untuk dekat kepada Al-Quran. Maka kita ingin jadikan Allahumma jadikan Al-Qur'ana hujjatan lana wala hujjatan alaina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu hujah, penolong bagi kami, dan jangan nanti menjadi iqab bagi kami atau menjadikan Al-Quran itu sebagai saksi akan maksiat yang kami lakukan. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Dan yang ketiga adalah berzikir kepada Allah pada setiap pagi dan petang. Maka di masjid dilaksanakan sholat subuh, sholat fajar, dan sholat asar, dijelaskan oleh Syekh tafsir dari ini. Artinya penekanan yang penting oleh Allah Subhanahu wa taala, hafizu 'ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah sholat kalian dan sholat wusta. Mana itu sholat wusta? Sholat wusta itulah sholat asar. Allah mewasiatkan kita dalam firman-Nya ini agar kita menjaga sholat asar dan berjamaah di masjid. Maka kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, tetangga masjid yang mendengarkan suara azan, kita laki-laki mukim sehat balik tidak safar mendengar suara azan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mendatangi masjid. Kata Rasulullah SAW, la sholata li jiral masjid illa fil masjid. Tidak ada solat, tidak ada sah solat tetangga masjid kecuali di masjid. Ini untuk kita kaum laki-laki. Maka kaum laki-laki kita wajib untuk solat berjamaah 5 waktu di masjid. Berbeda kita dengan wanita. Wanita kata Rasulullah SAW, seutama-utama wanita solatnya di rumahnya, dan seutama-utama lagi mereka solat di kamarnya. Tetapi kalau mereka mau pergi ke masjid untuk solat, mendengarkan kajian, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian larang wanita-wanita Allah itu untuk pergi ke masjid. Tetapi waktu utama mereka di masjid, di rumahnya. Berbeda dengan kita laki-laki. Maka kita laki-laki, apalagi tetangga masjid, ini kaum muslimin yang ajib. Kita dirikan masjid 10 langkah dari rumah kita. Bahkan dinding rumah kita berbatasan dengan dinding masjid. Kita tidak tergerak untuk sholat berjamaah ke masjid. Falyadzubillahi misal. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ini disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terpanggil kita dengan suara azan, apalagi azan subuh kaum muslimin. Bahkan para sahabat itu mengatakan ada mereka itu yang dipapah untuk sholat di masjid. Maka suatu ketika Abdullah bin Ummi Maktum, yang dia itu dalam keadaan buta, tidak ada penunggang, tidak ada pembimbingnya ke masjid, kemudian dia minta uzur kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apakah ada alasan bagi saya untuk tidak saya sholat ke masjid, mendatangi masjid? Apa dikata oleh Rasulullah? Ala tasma'un nida. Kamu mendengar azan tak? Bala ya Rasulullah, fa'ajibhu. Benar ya Allah, ya Rasulullah, saya mendengar azan, maka tunaikan. Tidak ada alasan bagi kamu buta atau tidak ada pembimbingmu. Kalau kamu mendengar azan, maka ijabahkan, serukan, tunaikan seruan azan. Subhanallah. Alangkah indahnya kita kaum muslimin. Hari ini kita lihat di kota-kota, di pusat-pusat pemerintahan, ibu kota kita lihat 5 waktu sehari semalam masjid-masjid kita ramai. Tetapi yang sekarang ini musibah yang besar. Di kampung-kampung, di kuro-kuro ini kita perlu kejuhudan. Bagaimana kita membimbing generasi muda kita untuk cinta ke masjid.
Salah satu di antara 7 golongan yang akan dinaungi nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada naungan kecuali dengan Allah. Rajulun qalbuhu mu'allaqun lil masjid. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut kepada masjid. Subhanallah. Maka kaum muslimin, mari tanamkan hari ini. Sesibuk-sibuk apapun pekerjaan kita tentang dunia ini, kalau datang seruan Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan. Karena inilah yang untuk kita bawa, yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.